kan syarat-syarat itu kan ada nih. Syarat itu bakal new normal itu bakal ada ataupun bakal diperbolehkan ketika syarat-syarat itu sudah terpenuhi. Tapi uniknya itu Indonesia memiliki versi new normal sendiri yang berbeda daripada WHO. Nah, ini juga aku bingung. Sebenarnya versi Indonesia ini bisa dikatakan lebih baik atau bisa dikatakan ini adalah lebih buruk. Oke, halo, kembali lagi aku Afam Revaldi bersama temanku. Ya, kenalin namaku Gasuti Krilhak. Ya, jadi kita berdua ini adalah masih sama berupa mahasiswa yang sedang dilanda oleh sebuah musibah. Ya. Musibah atau enggak? Sebenarnya dilanda sama mungkin antara ketidakjelasan atau kesimpang siuran segala hal. Nah, jadi pada hari ini sebenarnya kita mau ngobrol-ngobrol ya tentang hal yang barusan didengungkan sama pemerintah, yaitu istilah new normal. Oke. New normal. Kalau dari dibahasain sendiri, new normal itu berarti kebiasaan baru, bener gak? Bisa dibilang sih kebiasaan baru ya. Kebiasaan baru atau normal yang baru. Jadi kan mungkin sebelum pandemi itu kita udah normal nih. Nah, gambarannya itu mungkin setelah pandemi itu kita ada normal yang baru lagi. Normal yang baru. Kayak gitu sih kayaknya. Cuman kalau pandanganku sih ya gitu ya. Cuman kan kalau sebelum pandemi itu istilahnya kita hidup normal, tapi setelah pandemi itu jadi nggak normal karena sesuatu gitu kan. Pasti ada beberapa budaya, kebiasaan yang tereduksi. Cuman gimana kira-kira kalau mengembalikan itu semua ke istilah new normal, pasti nggak bisa juga kan, pasti beda juga. Sebenarnya aku masih bingung sih, kayak new normal ini itu terjadi karena memang kebiasaan yang udah berlangsung lama, sehingga budaya-budaya yang baru itu ataupun kebiasaan yang baru itu menjadi hal yang sudah melekat sama setiap individunya. Atau new normal itu sebenarnya adalah sebuah budaya yang dipaksakan. Betul. Setuju. Ya, kadang karena ada sebuah prioritas lain, mungkin prioritas yang seharusnya tidak diprioritaskan, makanya ya istilah politik lah namanya new normal. Berarti ya udah kita buat new normal aja gitu. Soalnya aku bingung ya, pertama kali dengar kata-kata new normal yang ada di gambaranku ini, new normal ini terjadi secara natural. Ya gak sih? Contohnya di beberapa negara penggunaan masker ataupun penggunaan hand sanitizer itu mungkin menjadi hal yang baru dan akhirnya benar-benar melekat, ya kan? Nah, kalau uniknya di Indonesia itu kebiasaan-kebiasaan yang mungkin menurut pemerintah ini adalah protokol kesehatan, itu kayaknya masih belum maksimal buat nancep bahasa halusnya buat tertanam. Tertanam buat ke diri individunya setiap masyarakat kayak gitu. Nah, aku sebenarnya bingung ya, kalau new normal itu, konsep new normal itu pertama kali dimunculkan sebagai sebutan untuk suatu hal yang baru yang secara natural, atau new normal ini adalah sebuah kebiasaan yang memang diwajibkan atau yang dibentuk oleh sebuah instansi atau sebuah pemerintah. Kayak gitu loh. Iya, makanya. Sebenarnya kalau dari aku sendiri mengalami di Surabaya, khususnya kotaku, itu kayak gimana ya, maksudnya dalam pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang itu seharusnya untuk upaya preventif di COVID kemarin, itu kok seolah-olah belum istilahnya aku belum melakukan itu karena terus terang aku belum keluar rumah. Dan tiba-tiba ada new normal aja. Nah, menurutmu nih, ini disebut new normal ini udah memenuhi kriteria apa belum? Maksudnya kriteria itu kayak ya seharusnya itu belum new normal, ya masih harus diperdalam lagi kebijakannya, aturan-aturannya harus diperketat lagi, atau ya emang ya udah kalian di new normal aja gitu. Nek misalnya sudut pandangku sebagai masyarakat yang awam ya kan. Ini kita sama-sama awam. Ini dulu ya, disclaimer dulu ya. Jadi kita bukan seorang ahli ya kan. Takutnya nanti segala hal yang kita omongin, ini ancen ahli dah ngomongin. Kita di sini hanya sebagai masyarakat awam aja ya kan, sebagai mahasiswa juga ya kan. Dan kita bisa dapat data ataupun fakta mungkin itu kan sumbernya dari berita ya. Nah, kembali lagi ke terkait sama new normal. Nah, misalnya aku baca itu kan syarat-syarat itu kan ada nih. Syarat itu bakal new normal itu bakal ada ataupun bakal diperbolehkan ketika syarat-syarat itu sudah terpenuhi. Tapi uniknya itu Indonesia memiliki versi new normal sendiri yang berbeda daripada WHO. Nah, ini juga aku bingung. Sebenarnya versi Indonesia ini bisa dikatakan lebih baik atau bisa dikatakan ini adalah lebih buruk.
Soalnya kalau kita berkaca sama flu burung yang kemarin, flu burung itu kita punya versinya kita sendiri dan itu berjalan lebih baik. Luar biasa itu. Iya, makanya. Waktu zamannya Menteri Bu Siti Fadila Supari itu kan juga aku sebenarnya heran ya. Apakah kebijakan pemerintah sekarang menentukan cara-cara yang sendiri ini adalah langkah yang lebih baik atau malahan sebaliknya? Kayak gitu loh. Cuma kalau misal aku baca, mungkin syarat-syarat atau kriterianya dari pemerintah Indonesia ataupun dari Kemenkes ataupun badan-badan lainnya itu merupakan tafsiran dari syaratnya WHO. Contohnya kalau di poin pertama ya, kalau nggak salah WHO itu mengatakan syarat untuk sebuah negara yang diizinkan untuk memperlakukan new normal ataupun melonggarkan perketatannya itu tadi ya kan, itu adalah ketika secara kurvanya itu bisa dilihat kalau misal virus corona ini udah bisa ditangani atau ini udah bisa dibilang udah mulai mereda, ya kan? Contohnya kurvanya itu awalnya naik, terus tiba-tiba kurvanya itu udah mulai turun dan udah mulai landai, itu udah bisa dikatakan virus ini udah bisa mulai terkontrol. Nah, kalau yang versi Indonesia itu sebutannya itu apa ya? RT. Gak tahu, beda-beda. Ada yang nyebutnya RT, R0, ada yang nyebutnya itu incident rate, IR, terus ada banyak lagi lah kayak gitu. Nah, salah satunya itu adalah incident rate ini berada nilainya itu di bawah 1 kalau nggak salah, di bawah 1. Nah, maksudnya incident rate ini peluang untuk seseorang menyebarkan ke orang lainnya itu berapa? Contohnya kalau misal incident rate-nya itu 1, berarti setiap orangnya itu memiliki peluang untuk menyebarkan ke satu orang lainnya. Iya. Kayak gitu. Jadi menurutku sini untuk poin pertamanya itu adalah tafsiran dari WHO. Kayak gitu sih. Terus sama halnya kayak terkait dengan fasilitas kesehatan, terutama ketika adanya gelombang kedua ini menyerang, itu kita bakal siap nggak untuk menanggulangi, kayak gitu loh. Jadi kurang lebih secara garis besarnya itu syaratnya sebenarnya itu aja. Nah itu loh. Makanya itu kita sekarang sebenarnya tuh Indonesia tuh udah siap apa belum gitu loh. Nah kayak gitu sih. Dan kemarin ya, 2 hari lalu atau kemarin ya, bahkan kita masih sehari nambah sekitar 1.200 sekian. Dua hari yang lalu kalau nggak salah. Hari yang lalu ya. Kalau yang kemarin tuh 900 kalau nggak salah. Udah sempat turun dikit lah. 900. Dan baru beberapa hari lalu juga kota kita sendiri udah ditetapkan sebagai ya istilahnya Black City lah, epicentrum terbaru. Udah ngalahin epicentrum yang dulu. Kan itu juga ya gimana ya, kita tuh jadi takut kalau misalkan kita emang harus terpaksa menjalani new normal ini gitu. Tapi ini nggak sih untuk sebutan zona black zone-nya Surabaya itu sebenarnya udah diklarifikasi sih sama Pemprov Jatim. Jadi sebenarnya itu kan bukan warna hitam nih, tapi merahnya itu merah tua banget ya gitu kan, merah tua banget. Dan itu terjadi karena memang udah sistem dari websitenya atau sistem dari aplikasinya kayak gitu. Jadi dia tuh mengkuadrat, warnanya itu bakal dikuadratin terhadap banyaknya kasus positif kayak gitu. Jadi otomatis kan karena di Surabaya itu sekitar 50% lebih, ya nggak sih? Kasus di Jawa Timur yang sekitar ada 6.000-an ya. Ya pokoknya 50% lebih ke atas itu pusatnya itu ada di Surabaya kayak itu. Dan jujur agak ngeri aja ketika kemarin kita sama-sama tahu PSBB di Surabaya itu akhirnya udah dilonggarkan dan sekarang sebutannya itu menjadi transisi ya, masa transisi kayak gitu. Sama kayak di Jakarta kan sekarang udah tapi dia ada kata-kata PSBB-nya. PSBB transisi. Dan aku ngecek juga Jawa Barat diperpanjang Jawa Barat. Oh, Jawa Barat diperpanjang ya. Nah, kalau di Jakarta itu kalau aku ngelihat itu sebenarnya nggak jauh beda sama PSBB. Cuma di waktu PSBB transisi ini dia lebih mengecilkan lingkup untuk penyelesaian masalah coronanya. Jadi kemarin aku melihat videonya dari Pak Anies juga. Jadi beliau itu menyampaikan justifikasinya kenapa kok Jakarta udah siap untuk akan melakukan new normal. Dengan sekarang menyebutnya itu adalah PSBB transisi kayak gitu. Karena ngelihat dari banyaknya lingkup RW ya, ada sekitar 2.000-an kalau nggak salah, 2.000-an RW itu untuk sekarang tinggal tersisa 60-an sekitar 60-an itu yang masih zona merah. Nah akhirnya PSBB transisi ini tetap kita memberlakukan PSBB, protokol pun tetap dilaksanakan. Tapi difokuskan untuk ke 60 RW ini agar segera menjadi zona yang bukan merah lagi. Entah itu menjadi zona kuning ataupun zona hijau. Kayak gitu. Nah, menurutku justifikasinya dari Jakarta itu masuk akal. Kayak gitu. Terutama hasil yang disampaikan sama Pemprovnya Jakarta itu. Dia menyampaikan ada data-data secara terhitungnya lah. Kayak semisal kenapa kok kita
bisa dinyatakan untuk fasilitas kesehatannya itu dirasa udah cukup. Jadi udah ada perhitungannya. Cuma yang aku bingung nih di Surabaya itu sendiri. Iya. Nah, justifikasinya itu sejauh ini hanya menuju sama kasus positif itu mulai menurun. Sejauh itu aja. Kalau menurutku belum sampai melihat secara data tertulisnya kenapa kok fasilitas kesehatan kita dirasa udah cukup kayak gitu. Yeah. Itu masih belum ada sih. Gitu. Jadi agak ngeri aja sebenarnya kalau misalnya new normal, bukan new normal ya. Masa transisi ini udah diberlakukan di Surabaya. Cuman ya tentunya emang kita nggak bisa memungkiri lah kalau misal kebijakan PSBB kemarin itu ya sangat berdampak lah pada terutama faktor ekonomi. Cuman ya kembali lagi kalau dari aku pribadi ya sangat ya bukan sangat menyayangkan ya. Maksudnya ya kadang juga mempertanyakan sama kayak masyarakat lainnya bahwa sebenarnya kita itu mengarah kemana sih? Kita lihat aja contoh kayak misalkan negara-negara lain, misalnya contohnya Vietnam gitu kan, meskipun dia bagus, cuman dalam 2 bulan dia bisa 0 kasus dan tidak ada istilahnya udah nggak ada penyebaran lagi kayak gitu. Itu kan luar biasa sekali dan mungkin ya masa transisi ini emang harus terpaksa diambil ya karena juga ya tidak hanya pengusaha-pengusaha sebesar yang terdampak, masyarakat UMKM juga gitu. Kita lihat pasar-pasar yang kemarin tutup dan emang benar-benar sangat berdampak. Makanya itu mungkin kebijakan lockdown dari awal nggak diambil karena kita hitung aja misalkan 70 juta pekerja informal, misalkan sebulan dia butuh 3 juta dikali udah berapa? Itu baru yang pekerja informal, belum yang pekerja yang harus dirumahkan dan sebagainya. Ya itu mungkin salah satu masa transisi karena emang mempertimbangkan faktor ekonomi dan emang faktor ekonomi yang masih apa ya? Yang menjadi tujuan utama kan sebenarnya faktor ekonomi kan. Cuma kalau misal aku melihat itu sebenarnya untuk menyelesaikan pandemi ini, terutama virus corona itu aku melihat beberapa negara itu dia itu difokuskannya ada 2 pilihan. Yang pertama ini mau difokuskan ke arah kesehatan masyarakat, atau ini mau difokuskan sama ekonomi. Nah, contohnya di Amerika itu fokusnya ekonomi. Akhirnya secara kesehatannya kan kurang dan kita tuh sendiri kasusnya itu sampai sebegitu banyaknya ya kan. Cuma di akhir-akhir ini dia udah mulai landai secara kurvanya. Kalau misalnya kita cek di Google itu ada ini sih, semacam fitur kita tuh bisa ngecek kurvanya setiap negara itu kayak gimana. Dan Amerika itu udah mulai landai. Kalau Indonesia itu masih naik terus. Kadang-kadang random juga, tiba-tiba naik terus udah turun. Emang susah sih ya kalau misalkan kita terutama dari segi tenaga medis gitu. Kalau misal tidak didukung dengan pemerintah itu juga kasihan karena gimana ya, dia tuh berisiko sangat besar gitu. Dan meskipun mereka pakai APD pun ketika mereka ngelepas itu juga bisa tertular karena APD-nya udah terkontaminasi dan sebagainya. Cuman kalau kita bicara lagi nih faktor-faktor yang terpengaruh saat PSBB kemarin yang sekarang menjalani masa transisi. Salah satunya itu di bidang pendidikan. Kemarin ada berita Kemendikbud menetapkan bahwa tahun ajaran baru besok sampai dengan akhir tahun itu online. Nah, kita mungkin itu baru Kemendikbud ya, kita belum tahu dari diktinya gimana. Cuman kok aku ada feeling semester depan kita kuliah online lagi nih. Kalau nggak salah itu sektor pendidikan tuh menjadi opsi terakhir yang bakal dibuka kalau nggak salah. Iya. Nah itu makanya kalau feelingku sih kemungkinan besar memang untuk pembelajaran pasti mau dibikin online kayak gitu. Cuma aku baru dapat saran dari temanku. Jadi kan aku gabung di salah satu organisasi di Surabaya juga kan. Nah, itu dapat jarkoman. Tulisannya itu memang dari hasil audiensi bersama dengan Wali Kota Surabaya. Nah, di sana itu menyebutkan untuk teman-teman yang ada di SMA ke bawah. Aku kurang tahu yang untuk diktinya. Nah, yang untuk teman SMA ke bawah baru bisa mendapatkan keputusan apakah pembelajaran itu mau dilaksanakan secara offline atau online. Itu 7 hari, minimal sekitar 7 sampai 10 hari sebelum masuk sekolah. Jadi semendadak itu loh. Kayak gitu loh. Karena khawatirnya kalau misal memang semendadak itu kita kemungkinan bakal kaget. Kemarin aja kaget banget. Enggak, masalahnya gini, kalau enggak ya oke lah kalau misalkan pendidikan itu jadi online. Cuman pertanyaannya apakah infrastruktur buat online itu sudah mencukupi? Dan kita lihat kemarin aja dari beberapa universitas itu masih banyak yang emang belum menaungi atau ya memfasilitasi mahasiswanya buat online. Dan itu mungkin itu yang terupload, maksudnya apa? Terberitakan ya, karena itu terjangkau oleh media dan lain sebagainya. Nah, kita kan nggak tahu misalkan di pelosok-pelosok pulau, pelosok-pelosok daerah itu kan mungkin
dengan adanya kebijakan online ini mereka bahkan nggak belajar sama sekali. Nah itu menurutku yang harus sangat diantisipasi sama pemerintah. Planningnya harus benar-benar jelas dan emang ya mau nggak mau ya emang harus keluar dana lagi banyak. buat itu. Iya dana banyak dan internet yang mencukupi juga kan. Terutama aku setuju banget sih kayak terkait sama infrastruktur ya. Iya. Soalnya kita nggak memungkiri pasti ada teman-teman kita yang mungkin dia nggak punya gadgetnya, Nah, iya. ya kan? Nggak punya gadgetnya ataupun dia nggak ada fasilitas internet, ya kan? Mungkin dia bisa dapat kartu perdana ataupun kartu internet, tapi kita juga nggak bisa menjamin apakah di daerahnya mereka itu ada sinyalnya, kayak gitu loh. Betul. Dan sebenarnya kalau misalnya masalah yang kurasakan, nggak semua dosen itu bisa dibilang suka dengan online. Masih ada beberapa dosen-dosen itu yang memang totalitas. Contohnya memberikan pembelajaran melalui video conference, lalu menyediakan media untuk tanya jawabnya, memberikan soal-soal latihan dan bakal dibahas itu masih ada. Cuma masih ada beberapa dosen itu yang sekedar dikasihkan materi, itu pun nggak total, nggak full. Ini saya kasih video cuma 10 menit toh, pembahasan itu cuma dikit toh, kayak gitu loh. Tapi goalsnya kan sebenarnya yang bakal kita dapatkan dari salah satu mata kuliah kan nggak hanya 10 menit itu aja, tapi banyak. Nah kayak gitu loh. Ada juga beberapa dosen itu dia menggunakan platform lain yang tidak disediakan oleh fasilitas internet yang kita terima dari kampus. Karena kalau yang aku tahu ya, beberapa operator yang diajak kerjasama oleh kampus itu bisa mengaksesnya hanya beberapa website aja atau hanya beberapa link aja. Contohnya mungkin kalau misalnya di kampus kita kan kita punya platform tersendiri kan, website tersendiri. Nah, yang bisa dibuka itu ya kurang lebih hanya platformnya kita aja. Tapi ada beberapa dosen itu yang mintanya contohnya ke Google Classroom. Terus ada yang minta video conference-nya itu ada yang pakai Google Meet, ya kan? Google Hangout ya. Google Meet. Iya, Meet. Iya, pokoknya gitu ya. Google Meet. Terus ada yang minta pakai Zoom. Kadang-kadang ada minta yang lain juga. Kayak gitu loh. Nah, jadi menurutku memang harus benar-benar siap secara infrastrukturnya. Karena yang dipertaruhkan itu adalah generasi selanjutnya yang bakal megang bangsa ini kayak gitu loh. Iya, makanya. Ya memang benar-benar ibarat makan buah si malakama gitu ya. Maksudnya gimana ya? Kalau misalkan pendidikan itu nantinya dibuat offline dengan mempertimbangkan kebijakan-kebijakan tertentu ataupun online. Kalau misal tetap dibuat offline ya risikonya tentunya besar. Tinggi, Karena satu kelas kayak kita di kampus aja satu kelas bisa 40 orang. Kalau misal dibagi 2 pun masih 20. 20 itu berapa persennya sih orang yang emang berasal dari daerah kita kan dari macam-macam kan juga beragam. Makanya itu kan juga ya emang ibarat makan buah si malakama lah, emang benar-benar bingung lah pasti ya untuk menentukan. Cuman ya emang kembali lagi itu emang harus dari diri kita sendiri sih buat menjaga-jaga diri kita supaya ya nggak tertular gitu kan. Karena kalau gimana pun kalau emang kita cuman mengandalkan arahan atau tuntunan dari pemerintah juga nggak akan bisa maksimal. Karena gimana pun jumlah 200 kita berapa juta Indonesia? Kita ada 270-an ya sih? 270 juta. Nggak mungkin kan 270 juta orang itu punya kebutuhan yang sama, punya agenda yang sama, sehingga ya emang aturan-aturan itu sebenarnya dibuat general gitu kan. Saya kasihan juga loh sama pemerintah kita. Soalnya masyarakat kita ini kan masyarakat yang heterogen ya. Entah itu secara ekonominya, secara ideologinya mungkin ya kan. Terus mungkin secara tingkat toleransinya, tingkat kepeduliannya itu beragam banget. Makanya sama halnya kayak Surabaya itu juga aku kasihan. Maksudku kalau semisal kita mau berlakukan dengan PSBB, otomatis pemerintah tuh harus nyangoni terus. Betul. Ya gak sih? Nah makanya kemarin tuh kalau nggak salah aku melihat beritanya di CNN waktu ngewawancarai Bu Risma. Bu Risma itu juga nyampaikan bahwasannya kenapa kok PSBB ini harus berubah menjadi masa transisi. Karena itu udah dikasihan masyarakat kita yang mungkin dia bisa mendapatkan penghasilannya itu harian hitungannya, bukan bulanan. Kalau misalnya bulanan masih bisa menghidupi, tapi katanya harian. Misalnya gak dapat uang satu harian ini, yoga tangan. Pekerja informal tadi kan. Ya kayak gitu loh. Sedangkan dan kalau misal mau diperpanjang, pemerintah sing sakno. Iya benar. Pemerintah sing kasihan kayak gitu loh. Ya emang dari awal emang ya fair-fairan aja lah, kondisi ekonomi kita juga nggak bagus-bagus amat. Dan memang kalau gitu ya tadi ya per 2015 kalau nggak salah kita tuh punya 70 juta pekerja informal. Dan aku yakin karena ini bertambah nih. Pekerja informal pasti banyak yang kena PHK, jadi dia terpaksa buat cari kerja serabutan kan, itu juga mungkin salah satu pertimbangan yang harus ini. Cuman ini kan di perkuliahan itu belum tentu online juga, belum ada keputusan dari rektor kita.
Nah cuman coba nih kayaknya kita seru kalau misalkan kita ngulik-ngulik gimana nih kira-kira kalau misalkan kita tetap kuliah, tetap pergi ke kampus, cuman masih dalam bingkai new normal. Kira-kira gimana? Kebiasaan yang lama itu kita datang, kita salim teman, kita ya mungkin pelukan dan lain sebagainya, terus kita di kelas cangkruk bareng kalau di kampus kita ada namanya DPR di bawah pohon rindang, pasti setiap kampus ada. Pasti ada. Itu pasti tempat cangkruan. Nah, ini gimana kira-kira kok menurutmu kalau new normal ini pasti beda banget ini budaya-budaya yang ada di kampus. Agak sulit sih. Kalau jujur aku masih belum memiliki sisi positif thinking, ya kan? Ketika new normal ini diberlakukan sama pelajar, entah itu pelajar ataupun mahasiswa. Kayak gitu loh. Soalnya itu tadi, bahwasanya kita tuh memiliki keberagaman masyarakat. Ada yang dia tuh memang benar-benar peduli, ada yang mereka tuh benar-benar bodoh amat. Iya. Contohnya ono sing ngomong mati di tangan Tuhan. Tapi ono pisan sing ngomong iku, gak iso. Kita harus tetap berasaskan sama ilmu pengetahuan juga. Ya nggak sih? Terus ada juga, terus aku sembuh, aku ingin mari rapid test dan sebagainya kayak gitu kan. Terutama sing kadang meningkatkan kepercayaan diri seseorang itu ketika dia udah melewati rapid test. Sing hasilnya ku reaktif apa non reaktif. Soalnya apa? Reaktif itu belum tentu positif dan non reaktif itu belum tentu negatif. Kayak gitu loh. Kalau misalnya non reaktif, dia iso ae wani meluk koncone, wis status rapid test ini. Padahal dia OTG. Padahal iya bisa jadi dia OTG ya kali. Karena kan kalau nggak salah rapid test itu kan dia ngeceknya imun tubuh nggak sih? Nah kalau misal imun tubuh ini nggak ada, ya udah dia di non reaktif aja. Nah imun tubuh nggak ada itu bisa jadi karena dua hal. Memang nggak ada virus atau sudah ada virus tapi belum membentuk imun tubuh itu tadi loh. Betul. Kayak gitu loh. Kayak aku, mohon maaf, aku masih belum memiliki sisi positif, sudut pandang positif melihatnya protokol ini bakal benar-benar terlaksana. Kecuali dari pihak kampus ataupun dari pihak sekolah yang benar-benar tegas, setegas-tegasnya. Soalnya mohon maaf, sejauh ini budaya kita itu adalah budaya formalitas. Iya. Bisa aja di hari pertama kita bakal datengin banyak media. Sebenarnya di kampus ini mengembalikan kondisi perkuliahan seperti normalnya dengan protokol ditunjukkan, ada hand sanitizer, terus kursinya udah dipisahkan. Tapi itu hanya sebatas di awal aja. Di tengah-tengah kembali lagi yang ngontrol ini bakal siapa? Iya, betul. Kalau memang nggak dibikin lembaga khusus ataupun badan khusus yang nggak lembaga khusus yang untuk ngontrol, nggak bakal ada yang berani tanggung jawab secara seutuhnya. Iki salah sopo. Nek misalnya kursi ini meromor dempetan. Dan bahkan ketika kita udah dibentuk sebuah payung hukum pun juga nggak bakal bisa menjamin itu, karena terbukti kemarin PSBB dengan udah dibentuk payung hukum sedemikian rupa juga masyarakat masih tetap sulit lah. Soalnya aku ngelihat sejauh ini ya, misalnya protokol penggunaan masker. Aku melihat penggunaan masker itu hanya sebatas aturan yang perlu ditaati, bukan menjadi suatu kewajiban untuk menjaga kesehatan kita. Sing kelihatan banget itu ketika PSBB ini benar-benar dilepas. Aku melihat di sekitar Surabaya dan sekitarnya, Surabaya Sidoarjo itu, PSBB hilang, masyarakatnya itu udah mulai banyak yang nggak pakai masker. Ada yang bahkan udah nggak mau pakai hand sanitizer juga, kayak gitu loh. Mesti alasannya, PSBB lo wis gak ono. Lapo kok atek pengecekan termogan, lapo kok atek termogan, habis itu kenapa kok harus pakai masker kayak gitu loh. Jadi pemikiran masyarakat kita itu masih ada yang berpikiran bahwasanya penggunaan masker dan protokol kesehatan lainnya itu adalah sebuah aturan ataupun formalitas, bukan menjadi ini adalah keharusan kita untuk menjaga kesehatan kita, terutama untuk kesehatan masyarakat di sekitar kita, terutama keluarga kita. Soalnya apapun yang kita lakukan sekarang itu mempertaruhkan keluarga terdekat kita. Iya. Terutama orang tua. Kasihan loh orang tua kita yang mungkin bisa dibilang karena udah dimakan usia, otomatis kan secara imunnya kan juga mungkin lebih rendah daripada kita. Bisa aja kita pulang itu yang membawa virus tadi. Kalau misalnya kita nggak menjalankan protokol ya, membawa virus, akhirnya yang terkena itu adalah orang tua kita, bukan kita. Itu sama kayak berita di daerah UNER. Oh iya, di Gubeng Kertajaya. Jadi ada satu pemuda, ya anak kuliahan mungkin atau nggak tahu, pokoknya dia pemuda. Dia pulang ke rumah, ternyata dia OTG. Dia bawa virus, tapi dia nggak kerasa apa-apa. Akhirnya kalau nggak salah keluarganya 3 atau 4 itu meninggal, dia hidup. Kan? Itu kan kasihan. Makanya itu loh. Kembali lagi, kalau menurutku sebenarnya apa yang udah dilakukan sama pemerintahan kita itu udah benar semua. Nggak ada hal yang negatif menurutku loh ya.
Semuanya itu udah baik semua. Cuma yang aku sayangkan itu adalah bagaimana sistem kontrol yang diberlakukan. Entah itu di pemerintahan secara pusat ataupun bahkan di lingkup yang paling kecil. Entah itu tingkat RT, tingkat RW, ataupun nanti ketika kita udah masuk ke perkuliahan ataupun sekolah, itu adalah lingkup sekolah itu sendiri yang memegang tanggung jawab masing-masing. Terutama kalau misalnya aku ngeliat hasil dari Kemendikbud, itu protokol kesehatan ataupun kebijakan-kebijakan yang bakal diberlakukan oleh setiap masing-masing instansi, itu kembali lagi ke instansinya masing-masing. Kayak gitu loh. Makanya itu emang penting banget kesadaran ini muncul dari tiap individunya. Makanya bener kayak yang tadi omonganmu itu, kita nggak bisa selama itu ngikutin apa kata pemerintah, apa kata dosen-dosen kita ataupun instansi kita. Semuanya itu harus bermula dari diri kita masing-masing. Kayak gitu loh. Cuma itu bakal sulit banget untuk membiasakan budaya kita itu adalah budaya untuk peduli terhadap sekitar. Nah menurutku sih kayak gitu. Ya aku akhir-akhir ini sering negatif thinking ya. Ya gimana ya, karena ya kita juga nggak bisa sepenuhnya nyalain masyarakat gitu, dan pemerintah juga sebenarnya juga menurutku sendiri di awal-awal mungkin apa ya, masyarakat jadi kurang peduli itu karena dari awal kita udah nggak well prepared, karena kita dari awal udah tidak menyiapkan upaya untuk preventif, bahkan justru cenderung sebenarnya cenderung mengeksklusifkan informasi itu hanya di pemerintah pusat, karena sebenarnya nggak baik gitu kan menurutku. Sama halnya kayak gini, kita gimana caranya tahu yang tadi yang salah satu syarat new normal di Indonesia, yaitu R0-nya ataupun IR, incident rate-nya, itu kita nggak diberitahu bagaimana kita bisa mendapatkan nilai itu. Akhirnya ya udah, masyarakat itu hanya menerima, bisa dibilang kita tuh hanya makan informasi aja, tapi kita kurang bisa untuk mengolahnya. Yang bisa mengolah adalah ya yang pemegang kebijakan itu tadi. Akhirnya setiap masyarakat masih kurang bisa untuk memberikan perannya. Yang kita bisa lakukan itu adalah kita memberikan kritik atas apa yang sudah kita rasakan sekarang. Ya gitu loh. Jadi ketika kebijakan pertama kali dikeluarkan, kita masih belum bisa mengkritik. Kita hanya bisa ngikutin tok aja. Nah, misalnya kita langsung mengkritik, kita bisa kena UU ITE. Ataupun kita bisa dibilang menjelek-jelekkan pemerintah. Nah, kayak gitu loh. Soalnya aku jujur kadang-kadang masih takut untuk memberikan kritik untuk di awal-awal ketika kebijakan itu keluar. Ya gak sih? Gitu. Tapi ya gimana ya? Emang itu salah satu hak bagi masyarakat buat mengkritik. Cuman yang sebenarnya cuman ya kemarin ada yang disayangkan bahwa ketika orang kritik dan itu tidak sesuai dengan apa yang mereka pentingkan, itu kok justru dikenakan ini itu, sanksi ini itu. Soalnya masih karet kalau misalnya UTE itu. UTE itu sangat karet. Teman-teman bisa ngecek sendiri aja deh, kayak misalnya pasal berapa ya? Pasal 27 kalau nggak pasal 28 itu yang terkait sama menjelekkan nama baik kayak gitu, aku lupa. Soalnya itu nggak diberi tidak ada parameter yang jelas. Nggak ada parameter yang jelas. Sama halnya gimana kita bisa tahu kapan kita mengkritik dan kapan kita tuh menjelekkan individu ataupun secara instansi. Itu kita nggak ada yang tahu. Akhirnya semua orang yang menurut kita itu mengkritik, tapi menurut pemegang kebijakan ataupun siapapun itu menganggap bahwasanya ini adalah sebuah hinaan, bukan kritikan. Kayak gitu loh. Dan entah kenapa, nggak mau menyampaikan lagi. Oke, kita balik aja ke dunia kita deh, mahasiswa gitu. Iya, aku diam sih. Jadi gimana ya, maksudnya kalau kita sendiri mahasiswa gitu kan, mungkin di organisasi mahasiswa sendiri itu kan banyak, ada himpunan mahasiswa departemen itu kan. HMD kalau misalkan nanti kuliahnya online bisa jadi himpunan mahasiswa daring ya. Iya. Bukan himpunan mahasiswa daring. Bisa. Nah itu gimana? Itu kan kasihan ya. Aku mikir karena teman-temanku yang ada di organisasi itu kayak, wah ini timelinenya gimana? Dan aku pun kan tergabung dalam salah satu organisasi di jurusan ya. Itu kayak mikir kalau misalkan nanti jadi online lagi, itu pasti bakal berefek gak hanya pada timeline, tapi juga pada program kerjanya gimana gitu kan. Aku sebenarnya malah kasihan sama transfer ilmunya. Nah, yang dari senior ke teman-teman yang baru gabung. Berarti paling sangat berpengaruh pada atau berefek pada kaderisasinya. Benar, kaderisasi. Karena kaderisasi itu tidak hanya kampus kita ini kan terkenal akan kaderisasinya. Yoi. Kita dari kampus mana boleh sebutin nggak? Iya, Bu. Takutnya ntar dari kampus perjuangan ya. Silakan cari sendiri. Itu kan terkenal dengan kaderisasinya. Cuman di masa-masa saat ini itu sangat berefek pada kegiatan kaderisasinya ya. Itu mungkin salah satu yang sangat disayangkan bahwa adik tingkat kita setahun 2 tahun bahkan mungkin sangat berimbas nantinya gitu ke depan. Soalnya kan gini kan, sebenarnya proses kaderisasi itu ada 2 hal yang biasanya kita bakal sampaikan.
Yang pertama itu adalah hal-hal yang berbau dengan tentang materi. Dan yang kedua itu adalah hal-hal tentang penanaman sebuah nilai ataupun budaya. Moral. Kalau semisal penanaman secara materi, contohnya kita mengenalkan siapa dosen-dosen kita, lalu secara kurikulumnya seperti apa, mungkin nanti ketika pembelajaran di kuliah itu bakal seperti apa, kita harus presentasi yang seperti apa, itu adalah hal yang materi, yang disampaikan secara online pun sebenarnya nggak masalah. Tapi yang menjadi masalah itu adalah bagaimana kita bisa menanamkan nilai-nilai. Contohnya, kalau misal kita itu forum warga. Iya. Forum warga. Bayangin ya, forum warga dilakukan secara online menggunakan aplikasi Zoom dan semuanya harus menggunakan kamera di-on-kan. Iya. Kurang efektif. Jadi gimana ya? Salah satu aspek kaderisasi itu kan juga betul katamu penanaman budaya yang selama ini terbentuk di baik itu di fakultas, di universitas juga. Dan itu kenapa kok mungkin ya aku ini tak kait-kaitin sendiri sih, tapi mungkin benar. Salah satu kenapa universitas itu bisa sangat kuat ikatan alumninya karena budaya mereka kuat. Nah, itu. Turun temurun mereka disamakan budayanya. Akhirnya sama-sama ngerasain. Akhirnya nanti ketika di dunia kerja, di dunia cari uang, profesional. Itu di dunia profesional itu mereka bakal nyari yang emang sepemikiran sama dia, dan itu pasti adik kelas dia sendiri, pasti kayak gitu, atau teman dia sendiri. Makanya kasihan sebenarnya kayak adik kita, terutama sebenarnya kasihan juga itu yang panitia kaderisasinya. Nah, pasti aku mikir banget loh, mikir maksudnya soalnya kan pasti banyak tuntutan, terutama dari alumni kita, ya kan, harus ada tetap budaya-budayanya yang ditanamkan ke adik kita. Tapi PR-nya tuh gimana cara kita bisa menyampaikan secara online? Kayak gitu sih. Soalnya apa? Untuk penanaman secara nilai ataupun budaya, menurutku budaya ataupun nilai-nilai ataupun sebuah karakter yang akan ditanamkan itu nggak bisa dilakukan secara online. Karena perlu ada perasaan manusia yang dimainkan di sana. Kalau misalnya yang hal yang materi itu kan nggak perlu perasaan. Yang diperlukan itu adalah si anak ini bakal mau ngelola informasinya apa enggak. Tapi kalau misalnya yang terkait sama nilai-nilai, itu perlu adanya perasaan manusia yang dimainkan di sana. Kalau misal perasaan manusia itu nggak dimainkan di sana, ya itu hanya menjadi informasi yang lewat aja. Tentunya kamu harus memiliki etika yang baik sama dosen. Kalau kamu ketemu dosen, setidaknya kamu harus mengucapkan kata-kata yang sopan, ya kan? Terus misal bagaimana kamu itu bisa mensupport teman kanan kirimu untuk saling mendukung secara akademiknya ataupun finansial dan sebagainya. Tapi misalnya informasi itu hanya dilakukan secara daring, ya udah kita hanya di depan laptop ataupun gadget. Oke. Tapi kita nggak bisa ngeliat realnya. Bagaimana kanan kiri kita sebenarnya butuh kita loh. Berarti istilahnya pendidikan terbaik itu ya emang dari contoh yang terbaik gitu ya. Nice. Betul kan? Betul. Cuman kalau misalkan nanti ya taruhlah kita kuliah online, pendidikan online juga. Cuman di masyarakat itu udah bebas gitu. Maksudnya kembali ke kehidupan semula. Kan itu sebenarnya dua hal yang kontradiktif menurutku ya. Karena ya kita membatasi di dunia pendidikan, cuman di dunia lain itu masih bebas. Mungkin di dunia pendidikan itu mereka tidak diperbolehkan ketemu sama satu sama lain, cuman ketika mereka ke mall itu mereka ketemu orang lain, dan itu menurutku justru lebih bahaya karena mereka tidak tahu backgroundnya gimana gitu kan, dan ketemu orang asing nanti ya gimana ya, emang malahan kalau misalnya khawatirku itu misalnya si anak itu di kampus ataupun di sekolah itu dibatasi nih, bener-bener protokolnya udah jalan. Terus di luar dari dunia kampus dia jalan-jalan ke mall, jalan-jalan ke pasar ya kan, ataupun ke tempat umum lainnya. Terus ketika dia teridentifikasi positif corona, kemungkinan kan bisa dibilang yang salah itu adalah kampusnya. Iya. Bisa aja loh kayak gitu. Bisa. Akhirnya yang terkena itu dari pihak kampusnya, padahal kampus itu udah bener-bener menjalankan protokol secara seutuhnya ya pasti. Cuma ya gara-gara arek iki ae sing nang dindi gak gawe masker ya kan. Terus mungkin gak cuci tangan dan sebagainya. Yang kena akhirnya kampusnya. Sama halnya kayak orang tuaku juga di bidang pendidikan. Sampai sekarang orang tuaku gak mau membuka lembaga pendidikannya. Karena khawatirnya ketika lembaga pendidikan ini dibuka, ya kan, mungkin protokolnya udah bisa dijaga. Tapi kan kita nggak tahu anak ini di luar ini bagaimana. Dan kalau misalnya dia teridentifikasi positif, kemungkinan yang kena itu adalah lembaga pendidikannya. Betul. Wah, ini gara-gara lembaga pendidikannya ini nggak sesuai protokol dan sebagainya. Soalnya yang dianggap tempat formal ya. Yang dianggap sebagai tempat formal itu adalah lembaga pendidikan, kan? Bukan pasar dan sebagainya. Makanya yang kena itu adalah lembaga pendidikan itu tadi. Khawatir juga sebenarnya di sana. Apa ya? Sebenarnya tadi mau bahas agak menarik membahas terkait sama kaderisasi sebenarnya. Gak apa-apa lanjut. Apa ya? Makanya aku juga. Jadi
Ya itu jadi aku kan kebetulan tergabung dalam salah satu tim lah untuk perumusan atau gampangannya konseptor kaderisasi. Dan aku kemarin sempat sharing-sharing juga sama teman-teman yang di luar jurusanku, di luar kampusku bahkan ya emang sekarang benar-benar dalam kondisi yang sangat susah. Karena gimana ya, benar katamu tadi Bu, penanaman nilai, penanaman budaya itu nggak akan bisa dilalui secara online. Apalagi yang 2020 nih ya, yang katanya angkatan corona. Itu kan istilahnya ya maksudnya dia angkatan baru. Itu pasti ya gimana dia ngelihat atau first impression dia terkait kampus itu kayak gini gitu kan, nanti akan ditakutkan untuk penanaman budayanya susah ketika dia udah jalan misalkan setahun baru ketemu teman-temannya, setahun baru tahu budayaku ternyata di kampus tuh kayak gini. Apalagi tapi yang 2019 belum tuntas nggak sih? Belum. Kalau di kampus kita belum. Iya di kampus kita belum. Makanya kasiannya otomatis ketika nanti new normal udah diberlakukan dan kampus kita mulai dibuka, tim kaderisasinya itu bakal ngurusin 2 angkatan. Iya itu. Iya, aku nggak tahu ya. Soalnya aku kemarin ada omongan kayak gitu ya. Dua angkatan sekaligus. Kasian sama tim kaderisasinya. Maksudku kasiannya itu terhadap fokusnya untuk hal yang lain. Nah, kayak gitu. Soalnya mau nggak mau kita pun masih punya tanggung jawab sama orang tua. Terutama bagaimana kita itu bisa mendapatkan pendidikan yang layak dan mendapatkan pendidikan yang maksimal. Sedangkan di sisi lain kita juga masih megang amanah yang diberikan oleh ratusan orang kayak gitu loh. Ratusan orang, iya. Ya nggak sih? Tim kaderisasi kan adalah orang-orang yang diberikan amanah yang cukup berat. Karena mereka inilah yang akhirnya menjadi garda terdepan untuk memberikan penanaman moral itu tadi kayak gitu. Jadi kayak andai kata kalau misalnya aku di posisi kalian ya di tim kaderisasi, aku ya bakal mumet. Kedepannya pasti otomatis dunia perkuliahan itu bakal mempersingkat secara waktu akademiknya ataupun secara kurikulumnya mau nggak mau ya kan. Karena untuk menormalisasi agenda-agenda kedepannya nggak sih. Makanya kemungkinan waktu perkuliahan itu bakal dipersingkat, otomatis pembelajarannya bakal diberikan itu juga cepat kan. Di sisi lain kita masih punya tanggungan untuk di kaderisasinya tadi. Sebenarnya berlaku juga untuk teman-teman yang sekarang punya tanggungan event-event yang kemarin sempat ditunda. Ada cerita lucu nih. Ada temanku di salah satu kampus di Bandung. Iya. Dia kebetulan megang amanah, dia jadi ketua sebuah event olahraga. Terus akhirnya corona kayak gini dia pusing. Sempet kemarin cerita-cerita ke aku sambil ya sedikit emosi karena konsepnya udah jadi, udah dapat sponsor juga, cuman corona. Dan ya udah, jawabku enteng aja. Ya dibikin aja online gitu kan. Jadi e-sport, jadi main bola online itu, PS-an bareng gitu. Itu tadi. Kalau misalnya aku pribadi masih punya tanggungan 3 event. Nah, itu gimana itu? Kalau 2 di jurusan, satunya itu di UKM. Nah, aku juga UKM tuh unit kegiatan mahasiswa ya? Iya, jadi ekstrakurikuler kalau di SMA ekstrakurikulernya. Nah, ini aku juga masih bingung kan. Karena sejauh ini dari ketiga kepanitiaan ini masih belum efektif berjalannya. Nah, aku khawatirnya kalau misal ini udah kembali efektif, ngebut kabeh telu-telu deh. Iya, makanya. 3-tiganya sama-sama ngebut semua. Skalanya kan udah skala Surabaya, bahkan ada yang skala Jawa Timur juga, nasional kayak gitu kan. Nah, aku langsung ya Allah, ini kok piye, kemarin ada yang dibatalin juga kebetulan kita satu jurusan kan. Kemarin sempat ada yang dibatalin juga 2 event yang itu tingkatnya 1 internasional malah. Kemarin ada lomba robotik gitu. Karena dibatalin gara-gara corona. Jadi kan intinya ya bukan maksudnya mungkin untuk dari hari H acaranya mungkin nggak masalah, cuman kan pasca acaranya nih mau kayak gimana kan nanti juga pasti harus dipikirin lebih lanjut sama panitia yang sekarang, yang nantinya tuh seharusnya udah nggak cawe-cawe lagi, udah nggak ikut-ikutan lagi di masalah ini, tapi mau nggak mau mereka tertarik untuk ngurusin hal ini. Sekarang itu transfer ilmunya belum maksimal. Transfer ilmu gitu kan. Iya. Sekarang yang menjadi panitia yang mungkin di event tahun 2020, ya kan? Dia itu nggak bisa sepenuhnya menjalankannya, nggak bisa sepenuhnya mendapatkan bimbingan dari mas mbak kita. Otomatis kan kita udah gak dapat ilmu, sedangkan di tahun depan kita ada tanggungan di yang sama. Iya. Wah, ini piye iki karena otomatis mas mbak kita di atas itu kan pasti kita tarik lagi. Dan pertanyaannya mau nggak itu ditarik lagi kan itu pasti mereka juga udah mulai kesibukan ya sih. Apalagi mungkin udah deket-deket sama skripsian juga. Nah itu paling kasian tuh yang transfer ilmunya itu loh. Sama halnya UKM-ku itu baru aja peralihan kepengurusan, tiba-tiba corona set. Nah takutnya pas masuk itu udah punya peralihan lagi. Terus ya apa Wak Dewe? Kita nanti nggak tahu harus ngapain. Makanya yang HMD tadi himpunan mahasiswa daring. Serba sulit lah kalau misal, makanya segala hal itu
nggak bisa digantikan sama daring segala hal, terutama yang ada kaitannya sama humanity ataupun ada perasaan kemanusiaan, terutama bagaimana kita tuh bisa menggunakan hati kita sebagai manusia kayak gitu. Sama halnya kalau misalnya kita mau ngajarin adik-adik kita itu untuk perasaan berbagi, ya nggak sih? Misalnya kalau kita, ayo kamu ikut aku ke panti asuhan, supaya apa? Supaya mereka tuh memiliki kepedulian terhadap sesama, dia memiliki kepekaan bahwasannya orang-orang di sekitar kita tuh masih banyak yang butuh, sehingga ketika dia udah dewasa, mungkin dia udah punya harta yang berlebih, dia mau untuk membaginya, gak hanya sekedar menjadi harta yang egois untuk dirinya sendiri loh. Nah kayak gitu, penanaman nilai-nilai seperti itu yang nggak bisa dilakukan daring. Masa ya kita mau daring, kita jelasin, nanti adik-adik kalau ketemu siapapun tolong dikasihkan uang ya. ya gitu. Mungkin aja bisa jadi formalitas. Contohnya sebagai bukti, misalnya contoh kalau saya ini sistem kaderisasi ya. Kalian harus apa misalnya? Kalian harus video callan sama teman kalian harus memperkenalkan diri. Nanti buktinya adalah screenshotannya. Bisa aja, dia cuma sekedar vid call, screenshot dikirim, sekedar formalitas saja. Iya betul. Saya budaya kita itu masih budaya formalitas. Mohon maaf, itu semua yang merasa tersinggung. Tapi kira-kira kalau misalkan, ya jelas pasti kalau misalnya tanya mau online apa enggak, pasti pilih enggak ya. Cuman karena emang online ini emang ada beberapa budaya-budaya yang emang harus secara terpaksa di blend menjadi sebuah kebudayaan baru cuma didaringkan, itu kan susah. Tapi sebenarnya daring itu jujur aku udah ngerasain ada titik nyamannya kalau misalnya pembelajaran daring. Makanya kalau misalnya aku ngelihat sebenarnya pendidikan secara daring itu banyak potensinya sebenarnya. Cuma kembali lagi punya waktu banyak jadi dia bisa fokus gitu. Salah satunya itu adalah bagaimana kita tuh bisa mengefisiensikan secara waktu. Nah, contohnya kita memerlukan waktu 30 menit untuk berangkat ke kampus. Kalau semisal secara daring, kita bisa 1 menit. Bisa 1 menit aja. Otomatis waktu lainnya yang biasanya kita gunakan untuk transportasi, kita bisa gunakan untuk hal produktif lainnya. Contohnya entah itu belajar, ataupun kita memiliki keterampilan lain yang ingin kita kembangkan. Contohnya kalau misalnya kita tuh suka sama dunia elektronika, mungkin kita aja bisa cari ilmu-ilmu di luar sana. Karena salah satu potensi ataupun salah satu keunggulan media online daripada media offline itu adalah ilmu pengetahuan yang tidak memiliki ruang. Otomatis kalau semisal kita di kelas itu misalnya contoh mata kuliah dasar pemrograman. Kalau semisal kita buka di internet dasar pemrograman itu nggak hanya sekedar teorinya aja, tapi siapapun yang memberikan penjelasan di sana dia udah memberikan contohnya. Bahkan modelnya pun udah nggak hanya beragam, maksudnya beragam. Ada yang berupa video, ada yang berupa audio aja. Jadi bisa sesuai dengan kita sendiri sebagai seorang pelajar ataupun seorang mahasiswa. Kita tipikal orang yang suka mendengarkan, atau kita adalah orang yang ketika mau paham kita harus melihat secara visualisasinya. Kayak gitu. Sebenarnya itu potensinya banyak. Kembali lagi ke masing-masing individunya itu tadi. Mau merasakan potensinya, mau merubah kebiasaan lamanya untuk menjadi kebiasaan baru. Karena juga penting untuk menerima hal-hal yang baru di dalam hidup kita. Kalau misalnya kita nggak menerima hal-hal baru di hidup kita, kemungkinan kita bakal gagal untuk menjadi manusia yang berkembang. Iya. Jadi, contohnya kita mau bahas bisnis nih, produk. Ada berapa banyak produk yang dia nggak mau menerima perubahan baru di luar, akhirnya dia kalah. Contohnya Nokia, sebut merek. Iya, contohnya Nokia, ya nggak sih? Lalu ada Yahoo yang nggak mau menerima Google kalau nggak salah. Terus contohnya lagi taksi deh. Ya, BlackBerry juga satunya. Kita juga mau bahas dengan transportasi juga. Ada beberapa taksi konvensional akhirnya puput karena kalah sama yang berbasis online. Karena mereka nggak mau menerima adanya perubahan itu dan nggak mau berusaha untuk beradaptasi sama hal yang baru. Kayak itu. Padahal kita belum ngeriset apakah hal baru ini bakal berdampak baik ataupun buruk. Kayak gitu loh. Jadi kalau selama itu adalah yang berdampak baik, ya alangkah baiknya tuh kita terima juga. Salahnya adalah media daring. Berarti sebetulnya dengan adanya keadaan daring ini, kita sebetulnya bisa juga berkarya dalam keterbatasan gitu, bisa ya? Betul, berkarya dalam keterbatasan sebenarnya kita itu. Makanya kalau misalnya salah satu mungkin dampak yang bisa kita rasakan ketika kita itu mengikuti pembelajaran daring, itu kita bisa menambah keterampilan yang sudah kita miliki untuk kita kembangkan lagi. Karena pasti ada waktu-waktu tersendiri untuk kita menjalankan hobi kita. Entah itu mereka yang suka olahraga, mereka suka yang main. Sebenarnya itu kan main game kan ada potensinya nggak sih? Ada sebenarnya. Sekarang bahkan udah ada PBI Sportnya. Makanya itu. Yang kemarin dinaungi
dibina sama Pak Sandiaga kemarin itu baru rilis juga. Itu ada PBI Sport dan aku mikir wah ini luar biasa banget karena ada salah satu YouTuber itu juga bilang bahwa karena sebenarnya nge-game itu jangan melulu dilarang dan game itu bisa menghasilkan potensi ya terbukti. Banyak kan kita lihat di YouTube itu mereka kaya, mereka dapat penghasilan itu cuma dari game. Atau bahkan kemarin ada F1 itu kan dia di stop dia nggak boleh balapan, cuman diganti sama online. Jadi pembalap-pembalap itu dia balapan secara online gitu. Visual. Nah, kemarin ada yang dapat sanksi gara-gara dia istilahnya kalau bahasa Jawanya ngejoki sama gamer profesional. Nah, berarti kan sebenarnya game ini bisa menghasilkan tidak hanya malah menurutku lebih merata menghasilkannya. Karena kalau misalnya kita lihat olahraga fisik, yang berduit adalah mereka-mereka yang menjuarai 1, 2, 3. Iya. Soalnya ya mereka-mereka ini aja yang dapat duit, otomatis persaingannya itu lebih ketat. Anggap aja kita mau bahas kayak SEA Games, enggak sih? SEA Games contohnya badminton, ya nggak sih? Badminton dari begitu banyaknya peserta, yang mendapatkan uang banyak itu adalah mereka yang ada di podium 1, 2, 3. Sedangkan kalau misalnya media online, kita bisa dapat uang itu dari banyak hal. Contoh sponsor. Terus mungkin kalau sekarang kan promotor, AdSense juga bisa. AdSense bisa. Nah, terus banyak hal lainnya gitu. Jadi sebenarnya lebih merata. Makanya itu sebenarnya media daring itu punya potensi. Dan malahan kalau menurutku ya, terhadap di dunia kaderisasi juga. Nek misalnya kita bisa melewati ini dan akhirnya dampaknya pun bisa nyampe atau nilainya bisa nyampe. Mungkin ini bisa menjadi terobosan yang lebih baik untuk kaderisasi ke depannya. Misalnya kita bakal punya waktu yang lebih luang, ataupun kita bakal punya pemikiran-pemikiran yang lebih luas lagi untuk mengembangkan kader-kader ini mau diarahkan seperti apa. Kalau menurutku kayak gitu loh. Kalau menurutku karena segala hal yang bisa survive dalam dunia online itu bakal lebih berkembang. Iya, karena mungkin bisa lebih fokus gitu ya. Mungkin kalau di kondisi non-daring ketika kita mau transisi antara kegiatan satu kegiatan dua butuh waktu transisinya mungkin itu yang sebenarnya itu yang sangat menyita waktu kan. Cuma aku tetap memegang teguh bahwasannya nilai-nilai budaya ataupun karakter masih belum bisa dilakukan secara online. Aku masih memegang teguh itu. Cuma kalau misal dikatakan efek bisa mengefisiensikan waktunya, kalau misal kita bisa memanfaatkan sisa waktunya, itu bakal bisa mengembangkan diri kita masing-masing kayak gitu. Sebenarnya. Nah, berarti ketika taruhlah nanti resmi online ya. Berarti kita sebagai mahasiswa ini apa yang harus kita lakukan menurutmu? Kalau menurutku ini aja sih, mungkin dievaluasi kemarin apa ya? Tips ya. Ya, tips misalnya tips. Dievaluasi dari online yang kemarin, terus kira-kira apa nih yang jadi potensi, terus apa nih yang kira-kira harus ditinggalin gitu kan. Mungkin pendapat dari Gaswu gimana? Kalau menurutku ketika kita mengikuti pendidikan secara online, etika itu nggak boleh sampai dilupakan. Betul. Contohnya ketika kita itu sedang melakukan video conference dengan dosen kita, menurutku seminimal mungkin kita sederajat dengan dosen kita atau pembicara kita. Dalam artian, contohnya ketika dosen menggunakan kameranya, seminimal mungkin kita menyalakan kamera. Lalu semisal dosennya ketika menggunakan baju yang formal, seminimal mungkin kita menggunakan pakaian yang formal. Jadi kayak gitu loh. Terus misalnya lagi apalagi ya yang mungkin bisa kalau misal dosen kita nggak nyemil, seminimal mungkin kita juga nggak nyemil, seminimal mungkin. Karena mau nggak mau kita juga harus tetap memperhatikan bagaimana perasaan seorang pengajar. Soalnya aku ngelihat ayahku sebagai seorang dosen, aku kadang-kadang melu gregeten. Kok mau mulai dari iki gak ngargai bapakku. Bapakku ngajar kameranya podo mati kabeh. Ketika ayah ngomong kok ini nggak ada suaranya ya, pasti kan ada berpikiran mungkin koneksinya lagi buruk. Tapi bisa aja si anak itu emang nggak mau dengerin. Sekedar nyalain aja, ya kembali lagi ke budaya kita tuh formalitas. Makanya. Ya itu sih, itu sekedar pesanku aja buat ini, terutama evaluasi buat diriku sendiri ya. Saya kemarin tuh aku masih belum total untuk bisa nyalain kamera. Soalnya aku gak kamera deh. Oke deh. Terus gimana? Aku akhirnya nggak pakai kamera, aku selalu mohon maaf saya nggak bisa nyalakan kamera soalnya di laptop saya nggak ada ini. Tapi kemarin ayahku baru beli webcam sih. Mudah-mudahan di semester depan bisa tak pinjem buat itu nyalain juga. Ya itulah mungkin yang salah satu yang harus dievaluasi dari kita yang udah kuliah ini, yaitu ya budaya, ya attitude, bahasa Inggrisnya attitude dan gimana ya, maksudnya ya ketika kita menghargai itu nggak harus orang yang kita hargai itu balik appreciate ke kita, nggak harus ya, karena gimana
salah satu mungkin kalau kita bilang faktor negara mau maju itu ya salah satunya dari attitude Bener, sikap rakyat juga kan kayak gitu. Nah ini terus yang selanjutnya ini kan lagi terkenal nih angkatan 2020 ini bisa disebut angkatan corona gitu ya. Mungkin lulus jalur corona dan sebagainya itu kan sebenarnya lucu-lucu. Nah cuman gimana ya, mungkin adik-adik kita sekarang juga banyak yang ngerasa ya mungkin ada yang down, mungkin ada yang seneng juga. Nah itu nih kita bisa kasih tips buat angkatan 2020 supaya tetap menyambut perkuliahannya dengan senang hati meskipun kondisinya kayak gini. Apa ya? Kalau menurutku secara pengalaman aja buat temen-temen angkatan 2020 memang perdunia SMA itu dunia sing menyenangkan menurutku. Betul. Ya, Sampai ada pepatah bahkan lagu SMA itu masa-masa paling indah. Iya loh. Aku jujur ngerasain tuh SMA emang masa-masa paling indah. Saya iso bergesekan, duwe kanca-kanca sing sak frekuensi. Karena gimana ya? SMA itu ketika kita SMP itu kita masa pembentukan jati diri itu di SMP. Ya. Ketika kita masuk SMA itu kita waktunya eksistensi. Jadi ketika kita udah nemu jati diri kita, wah aku sebagai atlet nih. Wah aku tak dari TK jadi preman gitu. Atau aku tak jadi organisatoris. Itu dari SMP kebentuk dan SMA masa-masa aktualisasi diri gitu kan. Sehingga ya emang bisa dibentuk masa paling indah karena jujur aja aku juga gitu. Pertama kali masuk SMA, aku ngerasa potensiku di sini dan tak kembangin di SMA itu wow banget rasanya kan pertama kali. Enak gitu. Cuma kalau saya pesanku buat teman-teman 2020 emang nggak bisa dipungkiri sih bahwasanya adanya sebuah perayaan itu hal-hal yang paling ditunggu. Setiap perjuangan hal yang paling ditunggu itu adalah sebuah apresiasi. Adalah sebuah kebanggaan ketika kita bisa dilihat sama orang tua. Tapi itu udah lupain aja karena ya udah mau nggak mau emang udah berlalu. Cuma targetnya teman-teman semua itu adalah bagaimana kalian bisa menyiapkan diri kalian untuk berhadapan sama masyarakat di luar. Terutama adalah bagaimana kalian tuh bisa menyiapkan diri kalian untuk menjadi manusia yang lebih bermanfaat daripada ketika kalian tuh di SMA. Karena masa-masa perkuliahan itu adalah seluruh pembelajarannya itu terfokuskan semuanya. Contohnya kalau semisal kita di SMA, kita dijadikan robot untuk memahami seluruh pelajaran. Tapi kalau semisal di perkuliahan itu udah mulai terfokuskan. Meskipun di semester awal kita masih belajar di luar dari kehidupan kuliah kita kadang-kadang. Tapi semester semakin atas teman-teman bakal difokuskan untuk ke arah keprofesionalitasannya ataupun ke arah profesinya masing-masing. Jadi lupakan aja yang kemarin, meskipun memang menyakitkan aku pribadi kalau misal di posisi teman-teman semua ada perasaan iri ya kan. Apalagi kemarin itu Najwa Shihab itu kan dia kan sempat mengkampanyekan untuk foto wisuda. Menurut itu adalah hal yang aku tambah risih lah misalnya kalian dulu. Soalnya kok diungkit-ungkit sih kayak gitu loh. Itu adalah hal yang menyenangkan yang nggak aku dapatkan ketika perjuangan 3 tahun sekolah. Tapi aku nggak dapet itu lah. Kok bawa ungkit-ungkit loh. Mohon maaf Najwa kalau misalnya lihat kayak gitu loh. Makanya itu. Jadi fokus aja buat selanjutnya. Perkuliahan itu lebih menantang kalau menurutku. Masa SMA itu menyenangkan, tapi masa perkuliahan itu adalah masa-masa menantang. Itu akan menentukan kalian untuk menjadi orang atau enggak. Dan mungkin buat angkatan online, angkatan corona, jangan berpatah hati ya, Bu ya, karena gimana pun kalian tetap bisa menjalin dunia kalian yang baru itu meskipun dari segi daring juga. Kayak gitu. Yang penting tetap support aja lah bagaimana kebijakan pemerintah sekarang. Kalau misalnya menurut kalian ada alangkah lebih baiknya, menurutku fine-fine aja kalau kalian suarakan. Betul, karena salah satu hak dari rakyat itu adalah mengkritik, memberikan saran. Cuma permasalahannya kan kita nggak bisa mengkritik secara langsung ke DPR. Jadi mungkin sosial media mau nggak mau itu adalah satu-satunya media kita untuk menyuarakan. Ya, dan mungkin ini bagi pemerintah juga ya. Dan kita sebagai rakyat itu juga ya berhak gitu kita menyuarakan aspirasi kita, mengkritik. Ya, dan semoga kejadian-kejadian kemarin yang mungkin kita rasa kurang pas itu ya bisa jadi evaluasi buat pemerintah. Sehingga sebenarnya rakyat itu mengkritik bukan karena kita benci, karena kita cinta pada negeri kita kayak gitu. Apalagi kita di sini sebagai rakyat, kita adalah orang-orang ataupun bagian dari suatu negara yang merasakan dampaknya pertama kali ketika kebijakan itu dikeluarkan. Makanya sebenarnya fine-fine aja kritikan itu pertama kali dikeluarkan oleh rakyat, bukan oleh pejabat. Karena pejabat itu nggak boleh. Saya takut. Bahwasanya rakyat itu ya kan, kita adalah pihak-pihak pertama kali yang merasakan kebijakan itu ketika berlangsung.
kayak gitu loh. Dan kalau misalnya menurutku sih saran buat yang pemegang kebijakan, mungkin kalau semisal kita memang diberikan sebuah batasan untuk bersuara, harus benar-benar jelas batasannya itu seperti apa. Jangan karet kayak gitu. Soalnya kita sendiri ketika aku diskusi sama temen-temen, ketika aku sama-sama mengkampanyekan, kau rek suarakan, pokoknya jangan sampai konsepnya menghina. Tapi mereka juga ada kekhawatiran aku nek misalnya nanti aku menyuarakan ini kena pasal UU ITE, ataupun bisa dibilang ini menyinggung pemerintah dan sebagainya. Aku khawatir masuk penjara dan sebagainya kayak gitu loh. Jadi harus benar-benar jelas siapapun itu. Ya, dan terutama buat kita mahasiswa ya, baik itu angkatan corona maupun yang non angkatan corona, kita tetap bisa kok berkarya dalam keterbatasan ya. Kita tetap bisa melakukan sebuah hal yang sangat bermanfaat bagi masyarakat sekitar tentunya, dan bagi negara umumnya gitu kan. Malahan menurutku di momen sekarang itu adalah bagaimana kita bisa menunjukkan kebermanfaatan kita untuk masyarakat di sekitar kita. Betul. Dalam lingkungan terkecil, contohnya di RT kita, di RW kita, karena mungkin kita lebih banyak waktu kita untuk daring. Akhirnya kita juga memiliki waktu yang lebih luang untuk bersama dengan orang-orang di sekitar kita. Untuk keluarga, untuk tetangga, untuk teman bahkan ya. Bahkan yang mungkin teman-teman kita yang jauh, kita bisa tiap hari mungkin ya berkomunikasi. Sekarang kan udah gampang, tinggal kalau sebelumnya kita janjian itu, kita janjian ya di kafe ini. Kalau sekarang kita janjian lewat link aja kan langsung gampang. Klik udah ketemu semua. Jadi ya gitu ya, buat kita sendiri selaku mahasiswa dan angkatan corona maupun non corona, mohon maaf ya, itu kita tetap bisa berkarya dalam keterbatasan kayak gitu ya. Benar, tetap semangat aja ya. Ya tetap semangat, dan new normal itu seharusnya menjadi sebuah lonjakan kita untuk sebuah tantangan dan sebuah batu loncatan untuk kita semakin bermanfaat bagi agama nusa dan bangsa. Benar, sebenarnya itu kembali lagi ke kebermanfaat itu, kebermanfaat itu tadi sih. Cuma nek omong kok sugih tapi omong gak ngei manfaat itu betul. Oh doae ngono kayak apa urip ya kan. Kamu nanti meninggal pun enggak bawa harta. Tapi yang kamu bawa itu ya pesannya orang-orang ini, perspektifnya kamu ini baik apa enggak. Kalau perspektifnya baik, kamu didoakan. Ya gak sih? Nah, misalnya ayo sih lah. Ya, jadi banyak budaya-budaya yang bakal tereduksi dengan sendirinya ketika kita online, cuman juga banyak budaya-budaya yang nantinya bakal terbentuk dan kebermanfaatan lainnya yang bakal kebentuk secara online ini ya. Dan mudah-mudahan menjadi budaya yang baik. Amin.